Setelah memindai perpustakaan sebulan, aku punya inisiatif untuk mendapatkan widgetnya. Dan saya terus menggodanya. Adikku dan aku pergi ke bar untuk mabuk. Manis sekali dia memerintahkan deretan model pria untukku. Tapi aku melihat mata tertutup di perpustakaan. Aku mengibaskan jariku supaya kau bisa menemaniku. Ruangan yang tadinya berisik menjadi sunyi karena perkataanku. Budi Santoso duduk di antara penonton menjadi friar. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Budi Santoso menjadi budi kuat. Dia terkejut karena kepalan tangannya sedikit terangkat. Sewaktu saya duduk di paha kanannya yang kencang, kedua tangan saya melilit lehernya yang ramping. Adik tahu kau tergantung di sini. Aku tidak akan berpura-pura murni untuk pertama kalinya. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku cemberut tidak puas. Mencubit pipinya yang lembut dengan hukumannya. Kakak, aku sudah menghabiskannya. Pelanggan adalah Tuhan, mengerti? Dia menyentuhkan bibirnya. Siti Nurhaliza, kamu mau cowok model? Dia berbicara kepada saya lebih banyak hari ini daripada semester ini. Indah Permatasari benar dan ini masih bisa dibeli jasa. Aku memberi makan mulutnya dengan jari telunjuk. Dia berusaha untuk diam. Bagaimana pos ini melakukannya? Budi Santoso punya budi keriting-keriting. Api membakar dadaku. Mulut akan kering. Aku melihat cangkir yang dia punya. Menunjukkan mereka memberi saya minum. Katanya dia lemah. Budi Santoso, biasanya aku tidak berani seperti ini. Kuat berayun melon manis. Budi Santoso menjadi tanggungannya. Membawakan gelas air ke mulut saya. Dan aku minum dengan ringan di tangannya. Ada darah menggoda di bibir tipis. Aku menyimpan air es yang mencetak gerak bibirnya langsung di masa lalu. Pikirkan Budi Santoso tidak mengharapkan ciuman tiba-tiba. Lupa untuk mendorongku sejenak. Sampai semua air es kudinginkan untuknya. Dia hanya membawa pinggangku ke samping. Saya memilih-milih teman sekamar untuk membantu saya dengan pakaian perang. Ini agak sulit quote up. Hanya bisa menutupi bagian yang penting. Lindungi bagian atas. Bagian bawahnya tipis. Mantel pelindung yang besar mulai dari awal. Masukkan aku ke dalamnya. Segera diikuti oleh pergelangan tangan. Budi Santoso membawaku pergi. Kerisauan itu terkurung di balik pintu. Aku belum siap. Tahan dia melawan tembok. Sayang, aku akan membuka tasku. Ingat, sepertinya ada uang di sini. Aku menyipitkan mata uang di bibirku dengan ciuman. Budi Santoso ke bawah sedikit demi sedikit. Terselip di ikat pinggangnya. Tip malam ini. Budi Santoso bisa menjadi bermuka tebal seperti ujung kertas. Pegang pundakku dan tarik aku. Di lorong saya bertemu teman sekamar kami yang indah-indah Tasari. Apa yang dia ributkan dengan manajer yang bertugas. Tapi di internet, semua pria punya model seperti kalian. Manajer yang sedang bertugas tidak tersenyum. Wanita muda ini juga hati-hati berbicara. Kau ingin kita berdua masuk? Aku tahu apa arti uang itu. Indah Permatasari mengambil sekarang merah dari dompetnya. Apa itu cukup? Kau ribut lagi. Aku hanya akan menelepon polisi. Budi Santoso alis pendek. Kamu dipotong dari kain yang sama. Aku punya cegukan minuman keras. Budi yang ditanam di Budi Santoso. Sebulan yang lalu TV Universitas mengambil sekelompok video promosi. Aku bertanggung jawab merekam bagian perpustakaan. Aku di perpustakaan membawa kamera. Tidak pernah menemukan gambar yang cocok. Tiba-tiba aku berada di luar ruang belajar. Ini saat istirahat makan siang. Hanya beberapa yang tersisa dari rumah. Aku melihat ke jendela pada remaja yang sedang berkonsentrasi mengerjakan soal itu. Di luar jendela itu dipenuhi dengan tanaman hijau. Sinar matahari keemasan. Berakhir di ujung alis remaja. Seluruh manusia terbungkus dalam cahaya lembut. Kamera tak sadar dirinya merekam momen ini. Kita sudah sepakat saat kembali. Video ini benar-benar keren. Karena semua video yang dikirim cenayang itu perlu persetujuan langsung dari saya. Budi Santoso YG ku temukan kemarin.
apakah bisa mengirim video. Dia sangat tegas menolakku. Juga memintaku untuk menghapus videonya. Untuk menangkapnya, aku menyelidiki dia secara khusus. Budi Santoso khusus mahasiswa tahun kedua. Siswa dengan prestasi tinggi. Penghuni perpustakaan. Penipu tidak suka bicara. Tom 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 tom. Aku mengikutinya selama 1 bulan. Meyakinkannya untuk mengorbankan warna untuk publisitas sekolah. Indah Permatasari langsung melihat bahwa saya memiliki motif yang buruk terhadapnya. Memberiku analisis sepanjang malam. Kesimpulan akhir. Budi Santoso seperti Budi Santoso. Aku suka gadis yang sederhana dan pendiam. Esok harinya saya mengganti rok kecil saya yang pertama. Duduk berseberangan dengannya. Dia punya sedikit rasa malu ketika melihat matanya secara tidak sengaja. Pembuluh darah di bawah kulitnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Saya mengambil kesempatan untuk mendorong ponsel saya ke tangannya. Di atasnya ada kode QR saya. Saat meninggalkan perpustakaan, aku lulus aplikasi teman. Hal pertama yang dia katakan padaku, aku setuju menggunakan video itu. Aku akan kembali ke masa lalu. Untuk menunjukkan terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan malam. Kau suka makan apa? Makanan barat atau Cina? Aku selalu menang. Butuh waktu setengah jam sebelum mereka membalas. Sungguh tak berperasaan. Tapi aku membeli 2 gelas kopi untuk berbicara dengannya keesokan harinya. 1 untuknya dan 1 untukku. Aku sering mencarinya. Kami juga berbicara beberapa hal dari waktu ke waktu. Meskipun sebagian besar aku mengambil inisiatif. Budi Santoso selalu jadi Budi. Dia masih memiliki titik lemah dalam hatinya terhadap saya. Kenapa setiap kali dia berkunjung, pipi yang bersih akan penuh dengan gosip. Sampai kemarin di kelas keuskupan. Tiba-tiba hujan deras. Budi Santoso juga Budi punya pelajaran di uskup saat ini. Jadi saya mengambil foto hujan lebat lingkaran teman-teman di luar jendela. Pendistribusian lupa membawa payung. Hatiku sedingin hujan. Mencari uskup. Budi Santoso saja terlihat. Indah Permatasari membara di samping. Sembunyikan payung saya dalam tasnya. Apakah Kak Singu tahu kau sangat licik? Aku menatap garis di bagian atas lingkaran teman selama setengah sesi. Bahkan tidak melihat titik merah. Aku orang pertama yang berhasil keluar dari kelas. Menunggu setengah kata di gerbang uskup. Melalui banjir orang ramai yang bergegas menuju kantin. Tidak cocok. Tepat ketika aku siap untuk menyerah. Budi menemukan Santoso memberi saya like. Budi Santoso dalam kerumunan menggunakan budi putih sederhana. Sisir rambutmu dan berjalanlah kemari. Aku hanya akan membuat suara untuknya. Lihat seorang gadis bergaun merah berombak besar. Dan menepuk bahunya di belakang. Gadis itu mengganggunya. Budi Santoso menjadi Budi-Budi. Dan membawa payung wanita. Tunggu sampai mereka pergi. Aku baru saja keluar dari sudut. Suasana hati yang suram seperti halnya cuaca. Indah Tasari mendengar bahwa saya mengalami kegagalan cinta sepihak. Jatuhkan kata. Akan membawaku ke tempat karaoke. Untuk pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang begitu berani. Indah Tasari-sari yang indah-indah menggembung di dalamnya. Setengah mabuk dan terbangun. Aku pergi ke kamar mandi. Kembali dan menemukan 5 atau 6 orang duduk di dalam kotak. Dan Budi Santoso adalah Budi di antara mereka. Aku terbangun di asrama di pagi hari. Otak sakit. Sama sekali tak ingat kejadian semalam. Ini Indah Permatasari yang indah. Aku merasa hancur. Wajah yang kuhabiskan semalam. Budi Santoso membawamu ke Hifa kemarin malam. Kau menghalangi mereka. Katanya lain kali masih ada kesempatan. Indah Permatasari tertawa indah di tempat tidur. Aku mengikatkan tali pengikatnya di leherku dan berteriak. Aku tidak hidup. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jangan buru-buru mati dulu. Indah Permatasari sudah cukup tersenyum dan ingat ini serius. Aku dari Budi Santoso teman serumah. Mencari informasi tentang gadis bergaun merah.
Menurutmu siapa dia? Aku menjatuhkan kabel data. Cepat! Dewi Kusuma, jurusan pertunjukan tari di sekolah seni. Dewi Kusuma, yang selalu menari sendirian setiap pesta. Hanya tidak tahu. Kenapa dia harus menjadi Budi Santoso? Tiba-tiba gadis asrama sebelah masuk. Dia bilang dia ingin aku mengakui cintaku. Ada yang tak beres. Kupikir ada berita besar yang bisa kita gali. Ternyata yang saya lihat adalah gambar saya sendiri. Seseorang mengirim Budi Santoso menjadi anonim. Aku memeluknya dan menciumnya di dalam kotak. Anak kuliahan sekarang ini berada di luar sekolah untuk menghasilkan uang. Ini omong kosong. Budi Santoso dan aku punya pepatah. Pekerja khusus. Anak ini memiliki wajah yang tampan. Ini makanan empuk. Perempuan berpakaian sangat minim. Aku tidak tahu. Juga ujung mata untuk mengenali budi saya dan Budi Santoso. Untuk membuat publik profesional kami dan nama kami di bawah. Pos-pos telah meningkat ke atas. Bagian komentar juga dilabur ratusan. Pembicaraan di bawah ini semakin tidak masuk akal. Tangan yang memegang telepon sudah dingin. Aku merasa tercekik. Indah Permatasari di sebelah sana, yang sangat bersemangat membantu mengantar saya. Delik-lik. Jangan menakutiku. Aku menahan air mataku. Indah Tasari dan gadis sekolah ini sangat menghibur saya. Abaikan pernyataan yang tidak senonoh. Dan aku juga punya banyak posting setiap hari. Mungkin postingan akan segera turun. Kurasa mereka benar. Aku tidak bisa karena rumor. Takut berjalan keluar pintu. Hari ini aku akan mewawancarai orang senior yang mengambil piala nasional. Dia sulit untuk mengatur waktunya. Aku berkencan beberapa kali sebelumnya. Aku baru selesai dengannya sore ini. Temui aku saat makan malam. Aku sangat sedih. Ambil perlengkapanmu dan pergilah ke kantin. Aku melihat senior di kantin. Begitu dia melihatku datang. Cepat memilih makanan dari 2 nampan. Bangkit dan pergilah. Aku memanggilnya dengan hati-hati. Senior, aku Siti Nurza di kampus. Kita setuju untuk wawancara hari ini. Apa kau lupa? Ahmad Wijaya sedih. Lihat aku dengan waspada. Aku takut sakit. Terjangkit? Aku linglung. Dan segera menyadari bahwa ia mungkin mengaku menghadap tembok. Itu hanya rumor semata. Aku bisa marah dalam sekejap. Berdebat dengannya setelah dia menaruh alatnya di meja. Bagaimana kau bisa disebabkan oleh hal-hal yang tidak ada? Terlalu berlebihan untuk wanita. Bukti apa yang kau punya tentang aku? Ahmad Wijaya berdesakan ke frame optik. Mendengus sinis. Aku tak mau diwawancarai oleh orang yang punya kekurangan. Yang jelas menyetujui tawaran orang lain tetapi tidak menyetujui perjanjian tersebut. Kau yang salah dengan karakter orang. Sepertinya kakak kelas lebih berharga daripada orang sepertimu. Dan adalah gelandangan di sekolah kami. Semua orang memanggilnya senior. Ahmad Wijaya berwajah kemerahan. Pejabat arahkan padaku. Kau membandingkanku dengan anjing. Ada banyak orang di kantin makan siang. Ada juga yang mengenali saya sebagai wanita yang mengakui saya. Semua orang sudah membicarakannya. Tanpa sadar membentuk lingkaran penonton. Dan dadaku berombak. Kepalan tangan adalah langkah maju. Tiba-tiba lengan ditarik ke bawah. Aku benci berbalik. Tetapi sebuah bayangan muncul. Budi Santoso menatapku dengan alis berkerut. Ikutlah denganku. Budi Santoso harus menjadi permulaan. Menarik saya keluar dari kerumunan. Ahmad Wijaya menyiulkan suara di belakang. Kita bicara dengan putra berdiam di sekolah. Itu nasib buruk. Budi Santoso yang telah meninggalkan kerumunan. Dan kemudian kembali lagi. Dia mencengkeram leher Ahmad Wijaya. Tinggi keduanya setidaknya 10 cm. Of gratitude Santoso B. Ahmad Wijaya sambil merendahkan suara untuk meredam kemarahan. Coba katakan lagi. Amukan gas Ahmad Wijaya berkurang drastis. Tak terlihat dari lensa konslet. Aku belum pernah lihat Budi Santoso jadi Budi. Hal yang mengerikan.
Aku takut dia benar-benar memukul. Bajingan seperti Ahmad Wijaya tidak perlu menghukum dia karena alasan itu. Jadi aku segera menyeretnya pergi. Maafkan aku. Maafkan aku. Budi Santoso dan aku di tempat bermain minta maaf sekaligus. Budi Santoso harus budi pertama. Anonymous adalah pada saya. Akulah yang telah melibatkanmu, kau tidak perlu minta maaf. Karena ruangan itu penuh dengan teman sekamarnya. Anonymous pasti mengincar dia. Jangan bilang begitu. Jika bukan karena aku yang menciummu. Dan kau tak bisa difoto. Segera setelah aku selesai menjelaskan. Suasananya mendadak canggung lagi. Budi Santoso batuk menjadi dua. Mata pucat menatapku. Bagaimana kau ingin menanganinya? Aku menghargai pemikiranmu. Orang seperti Ahmad Wijaya bukanlah contoh. Rumor menyebar lebih luas daripada yang saya pikir. Jadi aku berharap kau bisa menjelaskannya denganku. Temukan alasan yang tepat. Telinganya menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Lebih serius. Aku akan menjelaskan hubungan kita. Sebenarnya yang ingin kukatakan. 2 kamar tidur. Mencium ketika bermain game. Budi Santoso mengira aku berhutang budi padanya? Dan hal baik seperti itu? Aku tak mengerti. Kalau begitu bicarakan dulu. Maksudku sampai rumor itu mereda. Kami akan berdandan dulu. Kemana kamu pergi sekarang? Budi Santoso mendadak meminta Budi tanpa ujung. Pergi ke media sekolah dan kembali peralatan. Dia mengambil tasku dengan mudah. Tangan yang lain memegang saya. Pergilah. Aku menundukkan kepalaku. Mencegah agar tidak tertangkap tertawa terkendali. Budi Santoso menjadi Budi di antara kita. Untuk menunjukkan bahwa kita hanya pacaran normal. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Di bawah, ada banyak teman sekelas yang mengenal kami. Dan mengutuk rumor ini. Sementara Ahmad Wijaya berbicara tentang ledakan bom di kantin. Tidak tahu siapa yang diposting online. Yang membuat banyak wanita di sekolah merasa jijik. Bersama-sama, para gadis akan mengatakan, "Yi." Cukup heboh ke bagian atas sekolah. Akhirnya sekolah memandang tingkah laku Ahmad Wijaya yang buruk. Mendiskualifikasi para juri tahun ini. Awalnya orang yang memulai Budi dan Budi Santoso anonim. Sebuah surat permintaan maaf telah dikirim di pos. Keadaan sekarang telah mereda. Aku berbaring di tempat tidur di malam hari. Budi Santoso buka dan keluar. Setelah mengubahnya selama setengah jam. Tetap mengirim pesan padanya. Benar. Semua orang di dalam kotak semalam adalah teman sekamarmu. Asal foto ini. Aku khawatir tentang orang itu. Budi Santoso harus ditemukan. Dia akan menjawab segera. Aku akan mengurusnya. Dengarkan dia nanti. Adalah salah satu teman sekamarnya yang berjuang untuk mendapatkan nilai penuh. Jadi sengaja membuat lagu berdasarkan foto. Budi Santoso menemukan alamat IP-nya setelah kejadian. Minta maaf padanya untuk klarifikasi. Satu-satunya jalan untuk mundur adalah mengizinkan dia untuk tidak membuka identitasnya. Mengirim permintaan maaf secara anonim. Indah Permatasari merasa enak setelah mendengarnya. Tapi aku pikir Budi Santoso menjadi Budi yang masuk akal. Pria itu bukan dalam pikirannya. Jika kau lebih mengenalnya. Anjing melompat. Mungkin sesuatu yang lebih ekstrim. Entah dia bisa menjadi nomor 1 tahun. Berpikirlah secara berlebihan. Aku akan meninjau ulang laporan resminya lagi. Indah Permatasari tertawa gembira membuka pintu mengungkapkan perasaannya. Tiba. Delik-lik. UI untuk dinding pengakuan keseluruhan telah diganti dengan tema mimpi merah muda. Menggantikan puncak menjadi Budi Santoso yang posting menjadi Budi Santoso. Ada bom di bawah sana. Banyak pasangan di kampus menulis di dinding pengakuan hari ini. Berjemur di atas sinar matahari. Tepatnya 521 hari ini. Sandiwara ini berakhir dengan manis. Itu menyatakan cinta kepada manajemen yang besar. Seharusnya tidak ada yang tidak tahu tentang hal ini. Apa hubunganmu dengan Budi Santoso lagi? Saya mengatakan sesuatu yang indah-indah Tasari.
Sebenarnya Budi Santoso dan aku adalah sahabat pura-pura. Indah-indah Tasari yang indah-indah. Mungkin tidak. Dan Budi Santoso berpura-pura menjadi Budi setelah itu. Hidup tampaknya tidak berubah banyak. Aku sering ke perpustakaan bersamanya. Dia juga akan menungguku pulang sekolah untuk makan malam bersama. Terkadang saya menghasilkan dua ilusi nyata kita sedang jatuh cinta. Namun setiap kali saya ingin melangkah lebih jauh, melihat tatapan matanya yang tajam, saya merasa bersalah. Ujian akhir selesai. Libur musim panas. Budi Santoso tidak bisa dilihat lagi dalam waktu sebulan. Aku depresi. Seperti merasakan emosi. Indah Permatasari bilang yang terakhir kali dia tambahkan Budi Santoso asrama telah menyebar. Mereka sebelum liburan musim panas. CH5BFFFF mengorganisir malam membangun resimen mendaki. Budi Santoso juga pergi. Meskipun aku tidak begitu tertarik untuk mendaki gunung. Tapi aku tertarik pada Budi Santoso. Budi Santoso punya budi di kandang mereka menjadi 4 orang. Salah satu alasan itu terjadi di rumah. Semua orang tahu siapa dia. Tidak ada yang menyebutkan dia sepanjang jalan. Pada pukul 10 malam, kelompok kami berangkat untuk mendaki gunung. Indah Permatasari membuat tempat sendiri untuk saya dan Budi Santoso. Temui Budi Santoso untuk bicara dan Budi Santoso menjadi Budi. Ada banyak hal yang kupikirkan. Tanpa sadar berada di belakang. Satu malam sebelum kami berangkat, aku berada di TV kampus. Dewi Kusuma datang ke sini secara khusus. Dia diselimuti ombak besar. Mengenakan gaun selempang. Bulat jari-jari kaki. Dengan langkah kaki dan sandal. Penuh rasa percaya diri dari kepala sampai kaki. Dia tidak ramah. Dan memperkenalkan Budi Santoso dengan menjadi beralasan. Kamu harus tahu Budi Santoso apa itu. Ayah dan ibunya sudah lama keluar negeri. Meninggalkannya sendirian di rumah. Dia tumbuh di rumah saya sejak dia SMP. Budi Santoso jarang menceritakan budi-budi di rumahnya. Dan aku tidak bertanya lagi. Dewi Kusuma melihat saya tidak berbicara. Anggap saja kita sudah saling kenal selama 10 tahun. Ayahku sangat senang dengannya. Idenya adalah kami akan menikah segera setelah kami lulus. Aku takut kau akan sedih nanti. Jadi aku bermaksud mengingatkanmu. Aku tertawa keras. Tanyakan padanya kalian sudah saling kenal selama 10 tahun? Sejak kalian bersama selama 10 tahun ini. Itu berarti dia tak tertarik padamu. Apa hubungannya denganku? Dia hanya menyukaiku. Siapa yang membuatku menarik? Dewi Kusuma butuh banyak perhatian. Belum pernah aku bicara seperti itu. Sampai air mata bercucuran di mata saya. Dia marah karena pergi. Aku ingin melihatnya sebelum aku pergi. Aku tak bermaksud bermusuhan dengannya. Tapi jika benar seperti yang dikatakannya. Jika suatu hari ayah Dewi Kusuma meminta mereka untuk menikah. Apa yang akan dilakukan Budi Santoso? Hati-hati, adik ipar. Suara pria kasar terdengar dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Paman di belakang agak lambat. Paksa aku. Ponsel saya sengaja dijatuhkan. Ponsel paman yang akan jatuh di tangga akan terinjak. Aku bahkan tidak sempat membungkuk untuk mengambilnya. Ponsel yang terbakar habis. Kedua setelah ponsel jatuh. Kepalaku lumpuh seketika. Saya ingin melihat ke atas dan meminta bantuan mereka di indah-indah Tasari. Tetapi di depan penuh dengan pendaki gunung. Tidak ada tanda-tanda dari mereka. Aku bertujuan untuk mendaki dengan pendaki gunung. Berat uap air di malam hari. Aku cukup ingat perkataan Dewi Kusuma tadi malam. Sambil meratapi kehidupannya yang menyedihkan. Naik ke platform yang relatif luas. Aku duduk di bangku tanpa menahan mataku. Tiba-tiba suara itu datang dari arah depan. Bersembunyi di sini sendiri sambil menangis? Tidak jauh. Budi Santoso menjadi penutup-penutup hitam. Mengalir terbalik ke arahku. Budi Santoso menjadi Budi di depanku. Mata yang seram-seram dan seram. Aku akan berteriak tidak menangis. Itu karena angin. Memanggil Anda mengapa tidak menjawab?
tidak menyebutkan itu baik-baik saja. Aku jadi teringat kejadian ini. Menariknya dan mulai menuduh paman yang memukul seseorang. Bicara tentang kegembiraan. Ini tidak membantu di hidung Anda. Satu gerakan untuk menahan air mata. Dengan ujung jari yang dingin di sudut mataku. Mata yang lembut dan lembut menutup mulutnya dengan senyuman. Untung tidak hilang. Budi Santoso telah menghubungi Indah Permatasari di ponsel. Mereka harus naik dulu. Kirim Budi Santoso untuk Budi. Barangkali aku berhalusinasi karena mengantuk. Aku selalu merasa malam ini sangat lembut. Apa kita akan terus mendaki? Tentu saja semua datang. Dengan Budi Santoso di Budi. Seperti udara bawah. Aku sudah kembali bersama. Saat mendaki setengah jalan menuju gunung. Aku mencium bau usus panggang. Tidak menahan diri untuk menelan ludah. Tapi kau tak bisa bayar tanpa ponsel. Hanya bisa melihat wisatawan lain makan. Masih mengawasi orang lain. Budi Santoso Budi-Budi telah disampaikan ke mulut saya. Makan dan berhenti. Setelah membuat celah. Dan aku menyuruhnya ke kedai berikutnya untuk membeli mie ramen untukku. Dia menunggu saya istirahat kecil dengan bersandar di samping. Sosok yang kurus, berbadan tegap, pemalas, dan membawa perasaan terasing. Untuk menciptakan ilusi. Budi Santoso bukanlah Budi Santoso. Ku dengar Tarzan dihantui. Apa Budi Lembut Santoso itu bisa menjadi hantu? Berpikir seperti itu. Aku malah menggigil. Dingin? Ia mulutnya dipenuhi dengan ucapan yang lelah. Telah mengambil resleting jas dengan cepat. CH5F, mantel megah dikenakan padaku. Masih dengan suhu tubuhnya. Puncak kedatangan tepat sebelum matahari terbit. Indah-indah Tasari mereka menunggu kita. Beri isyarat jika kau melihatku. Indah Permatasari berbisik di telingaku. Masih memakai pakaian orang lain. Kemajuan pesat. Aku bergegas untuk menutup mulutnya. Budi Santoso di Budi yang tersisa juga menjadi umpan untuk saudara-saudaranya. Dia melirik ke arahku. Persis setelah matahari terbit. Berkilauan. Hari pertama di akhir musim panas. Aku tak sabar untuk kembali ke sekolah. Ayahku mengantarku ke sekolah sambil menghela napas sepanjang jalan. Aku bertanya padanya begitu sedih sementara mengambil bagasi. Apa kau senang karena kubis dipalingkan oleh babi? Aku telah menggelapkan. Hati siapa yang peduli? Ketika saya sedang menyeret tas saya melalui pintu sekolah. Dia menyergapku. Bawa kembali babi itu kapan-kapan. Apa sih yang kamu bicarakan? Wajahku memerah. Langkah cepat. Budi Santoso belum ke sekolah sampai besok malam. Kirim pesan bahwa kita sedang menunggu di asrama. Aku ingin ke bawah secepatnya. Tapi dipegang oleh Indah-Indah Tasari. Kenakan gaun tidur berenangmu. Dan turun dengan make up. Berpura-puralah kau mau tidur. Tidak benar, kan? Aku tak melihatmu saat liburan. Tangkap dia sekaligus. Di bawah bimbingan Indah Permatasari. Aku datang sendirian. Ini baru bergegas ke lantai bawah. Ada rasa dingin di malam akhir musim panas. Angin lembab-lembab di kota pantai. Remaja itu bersandar pada batang pohon dengan salah satu earphone mereka. Yang jatuh di atas hidungnya yang tinggi. Budi Santoso. Aku berlari melewatinya. Dia melihat pakaian saya mengerutkan alis. Jangan keluar berpakaian minim di malam hari. Aku tak melihatmu saat liburan. Itu yang ingin kau katakan padaku? Seorang YG aneh. Dia mengambil sebuah kotak dari tas dan menyerahkan padaku. Kukirim telepon buah terbarumu. Melihat Anda telah menggunakan tanda ini sebelumnya. Sekolah sudah dimulai. Jangan sampai kehilangan siapapun. Sejak ponsel itu jatuh di Tarzan. Aku tidak terburu-buru mengganti ponselku. Aku menghubungi mereka selama liburan. Mungkin sudah terlambat untuk membelinya saat sekolah dimulai. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Budi Santoso mengikatnya padaku. Pergi ke permainan saat musim panas. Menang dengan mudah. Apakah menjadi seorang yang berprestasi lebih mudah daripada orang lain? Dia mengatakan semester ini lebih khusus.
mungkin tidak punya banyak waktu untuk pergi ke perpustakaan. Lalu apa yang akan kulakukan? Saya tidak siap untuk penelitian saya. Ini tentang mendapatkan pekerjaan secara langsung. Tapi tak satu pun tawaran yang aku punya ada di pelabuhan. Aku selalu ragu. Belum lagi ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Menjodohkan mereka di sana setelah tahun senior. Semua diserahkan kepada saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Aku mengunjungi mereka sesekali. Kolom pertama di semester baru. Untuk mewawancarai siswa yang memenangkan penghargaan untuk sekolah. Segera setelah saya masuk, temukan Dewi Kusuma di dalamnya. Dewi Kusuma juga telah memperhatikanku. Diduduki lebih terhormat. Adik tiriku yang memintanya. Kakak pelajar mendapat penghargaan tingkat provinsi kali ini. Apakah ada seseorang yang ingin Anda ucapkan terima kasih? Dewi Kusuma tersenyum. Aku ingin berterima kasih pada seseorang. Adalah 10 tahun yang sama dengan yang selalu menemaniku. Mendorong saya untuk berjalan sampai hari ini. Setiap tarianku. Dia adalah penonton pertama. Tentu saja aku tahu siapa yang dia katakan. Maka orang ini pasti sangat berarti bagimu. Apa dia keluargamu? Adalah keluarga. Yang juga membuatku terpesona. Biasanya sangat sibuk dengan latihan dansanya. Dia belajar di perpustakaan saat bosan. Sesekali cari kucing dan anjing. Dia mengatakan pandangan melayang ke arahku. Aku tersenyum padanya. Budi Santoso kirim budi kamu. Dia mengajakku makan malam. Aku kembali baik-baik saja. Ada beberapa hal yang kurasa perlu kutekankan saat ini. Sebelum menjadi Budi Santoso karena rumor terus berubah menjadi burung cinta. Tapi aku sudah muak dengan hubungan yang romantis ini. Bahkan saat ini tidak ada provokasi Dewi Kusuma. Saya akan mengungkapkan dan menjelaskan kepadanya. Jika dia menyukaiku, saya hanya akan tinggal di interior untuk magang. Kita jatuh cinta. Jika dia tidak menyukaiku, aku juga bisa pergi keluar kota tanpa hambatan. Melihatku pergi. Dewi Kusuma mengakhiri wawancara lebih awal cukup banyak. Mengangkat tangan saya di atas lift. Aku hanya mendengar beberapa kata. Aku akan jujur. Budi Santoso tunggu aku di bawah. Apakah kamu sibuk? Dewi Kusuma memiliki wajah yang cukup kacau dalam sekejap. Senyumnya dibuat-buat. Kakakmu senior, kan? Anda lulus tinggal di pelabuhan? Budi Santoso dan aku adalah Budi Santoso. Ayahku bilang dia akan membelikan kami rumah di pinggiran kota saat kami lulus nanti. Aku memotong dia. Ayahmu bilang. Apa ayahmu dan kau bicara dengan Budi Santoso? Lift menghantam lantai ini. Aku sedang berjalan keluar dari lift. Sebaiknya kau tidak mengikutiku. Aku tidak ingin memaksa tertawa dan mengajakmu makan malam. Tekan tombol, off, saat ku bilang begitu. Saat pintu lift tertutup. Sebuah ejekan tiba-tiba datang dari belakang. Dia masih sama seperti dulu. Terus bergerak. Aku melihat pria berjas di lift itu sebagai kejutan. Dia menusuk dengan satu tangan. Semua memancarkan aura kedewasaan. Kakak lu? Dialah yang merekrut saya ke stasiun TV pada tahun itu. Dia mengajari saya semua fotografi saya. Dia pergi ke Kyoto setelah lulus. Aku dengar posisi ketua tim sudah selesai. Dia selalu menjadi teman dan guru dalam hatiku. Menunjukkan sisi negatifnya pada orang tua. Aku agak malu. Sekarang, aku sebenarnya. Dia mengusap bibirnya dengan senyuman. Aku tidak tertarik. Penampilan yang bagus. Kau sudah besar. Kakak kelas masih seperti dulu. Terdengar dalam suara. Tanya Rizky Pratama pada saya, Anda tahun ini tahun senior. Dari magang. Apakah Anda tertarik bergabung dengan grup saya? Bisakah aku mendaftar untuk magang di A? Aku hampir melompat. Tapi menyadari di sini adalah lift. Menahan kegembiraannya. Dengan kemampuanmu. Tentu saja bisa. Lift itu tepat di lantai dasar. Rizky Pratama akan ambilkan kartu namanya. Biarkan aku menghubunginya kapan saja. Aku baru saja menerima kartu. Budi Santoso menunggu kita di luar lift.
Saya segera memasukkan kartu nama saya ke dalam tas. Menunggu jawaban Anda. Rizky Pratama memberikan saya sebuah tepukan di bahu. Lembut dan lembut. Budi Santoso berpandangan dingin terhadap apa yang baru saja terjadi. Menarik mata Anda tidak bisa menunjukkan setiap pasang surut emosional. Perasaan saya menjadi goyah. Mencoba menjelaskan padanya Rizky status Pratama. Tapi Dewi Kusuma tidak sempat menjelaskannya padaku. Kenapa aku harus berhati-hati? Ada toko korek api baru di luar kampus. Sebelumnya, aku hanya ingin mencicipinya. Panas dan pedas. Tapi kita hidup di meja yang penuh suasana. Sepertinya dibekukan. Budi Santoso menjadi budi-budi untukku. Bukannya tanpa kelopak mata. Apa kau bosan bermain? Saya menaruh sumpitnya. Lihatlah dia dengan kecewa. Seperti yang Dewi Kusuma katakan. Dia hanya ingin belajar dan menggoda push and push. Budi Santoso juga agak kasar. Kau pikir kita main-main? Aku hanya tidak berpikir aku tahu apa-apa tentangmu. Bahkan kau di depanku. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tekanan udara di seberang semakin dingin. Budi Santoso mengambil budi meja dan meminumnya. Suaranya juga semakin dingin. Jika kau ingin pergi, saya menghormati Anda. Baik, aku mengerti. Warna Budi Santoso menjadi pendek. Tapi segera kembali tenang seperti biasa. Malam aku menambahkan Rizky dan Pratama baru mengenai sinyal. Katakan padanya aku akan mengikutinya ke kota A. Dia senang aku bisa bergabung dengan mereka. Ini juga berarti bahwa tahun memiliki kesempatan untuk berubah. Rizky Pratama kali ini, untuk sekolah tahun ini baru saja kembali. Meninggalkan Kyoto dalam 3 hari. Aku harus ke pos jaga bersamanya. Indah Permatasari terkejut bahwa saya harus meninggalkan Budi Santoso dan pergi magang selama 1 tahun. Kalian putus? Indah Permatasari bertanya dengan bersuara. Seperti itulah. Tidak pernah bersama sama sekali. Tidak putus sama sekali. Ku bilang tutup bagasinya. Indah Permatasari mencengkeram rambutnya dengan pedih. Tidak seharusnya Bukan aku yang bertanya. Mau apa? Indah Permatasari menggoyang kepalanya seperti mainan. Semoga berhasil dengan pekerjaanmu. Temui aku di sana. Tentu saja, kau adalah teman sekamarku yang manis. Indah Tasari. Mengubur kepalanya di bahu ibunya. Membasahi rongga mata. Hari saat meninggalkan pelabuhan. Datang ke sekolah dan menjemputku Rizky Pratama. Aku membuka pintu untuk penumpang. Melihat ke belakang. Sejak pertengkaran hari itu, Budi Santoso dan aku diam-diam tidak menemukan budi lain. Dewi Kusuma ke kota hari ini untuk bermain. Pesan yang Indah Permatasari bilang Budi Santoso pergi duluan. Semuanya juga sama. Menunggu seseorang? Rizky Pratama dengan ramah bertanya kepada saya dengan tersenyum. Aku menggelengkan kepala. Sebenarnya, terkadang aku rindu hal-hal dan orang-orang di sekolah. Kemudian saya menemukan orang yang ditakdirkan bertemu dirinya sendiri. Dan beberapa tetap tinggal dalam kenangan. Kakak kelas benar. Ayo pergi. Dari gerbang sekolah. Di antara wajah-wajah pemula. Budi Santoso yang samar-samar aku lihat. Dia sedang berjalan kembali dari kampus. Ini pasti ilusi saya. Dewi Kusuma seharusnya memberi tepuk tangan di panggung saat ini. 1 tahun kemudian. Saya tumbuh dengan cepat di Kyoto tahun ini. Setiap hari ada tantangan baru. Kesempatan baru. Lalu lintas di sepanjang jalan. Sekali lagi, saya akan menarik koper saya dan berdiri di pintu masuk sekolah. Keadaan pikiran sangat berbeda dari saat dia pergi tahun lalu. Murid yang putus asa ketika memasuki dunia ini adalah hal yang paling berharga bagi kaum muda. Kembali ke sekolah kali ini untuk jawaban dan foto kelulusan. Rizky Pratama, libur. Rizky Pratama, kau bisa mengatakan ini ketika saya kembali secara resmi kontrak. Untuk menjadi seorang reporter tetap di DA. Indah Permatasari bilang malam ini kita akan mengadakan pesta pembersihan. Di kamar pribadi, aku melihat orang yang tak terduga.
Budi Santoso tidak melihat Budi Santoso setahun menjadi Budi yang langsing. Hasilnya lebih tipis. Tambahkan tajam juga. Aku terpaku. Indah Permatasari berbisik bahwa saya memintanya datang. Saya pikir kalian harus memiliki beberapa kesalahpahaman di tempat pertama. Masih berbicara dengan jelas. Dia bicara ngawur. Mengungkapkan turbin pir yang dangkal. Buka kursinya. Itu jelas sekali. Tapi aku tetap duduk berseberangan dengannya. Aku tak tahu. Matanya kabur. Berapa lama kau kembali? Kau akan pergi saat kembali? Dia punya vibrator di epilognya. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Mengangguk. Makanannya di Indah-Indah Tasari yang indah ini mengatur suasana yang indah. Budi Santoso dan aku sesekali bicara. Tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini setelah makan malam. Indah Permatasari bilang sendiri mau pergi ke temannya. Budi Santoso tolong kirim aku kembali ke asrama. Menyusuri lorong sekolah terpencil. Aku akan bertanya setelah aku punya otak. Anda telah bersama Dewi Kusuma, kan? Budi Santoso menjadi cemberut. Apa yang dia lakukan? Dengarkan dia mengatakan Anda akan menikah setelah Anda lulus. Ayahnya sudah menyiapkan pernikahan untuk kalian. Aku hanya tersenyum keras padanya. Selamat! Budi Santoso punya wajah yang harus menatap langsung ke arahku. Dan dengan mudah menggaruk rambutnya. Mengapa kau tidak datang dan memeriksa? Mempercayai orang asing? Orang tuaku sibuk di luar kota saat mereka masih SMP. Aku sering pergi ke rumah guru Gao untuk mengerjakan PR. Dewi Kusuma adalah putrinya. Kami adalah teman. Tapi kenapa aku menikahinya? Putri guru. Itu saja? Jujur saja. Kecuali saat mereka berdua pergi menggunakan payung yang sama. Aku tidak melihat mereka berdua melakukan sesuatu yang lebih intim. Lalu kenapa kau tidak menghubungiku selama setahun? Itu membuatku berpikir mereka berdua akhirnya bahagia. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku sedih. Ini adalah mimpimu untuk masuk ke surat kabar A. Aku tak ingin mengganggumu. Budi Santoso punya rasa asam. Apalagi dengan kakak seperguruanku. Kupikir kau takkan kembali. Bagus, Bung. Ternyata kita semua berpikir satu sama lain adalah dengan orang lain. Hidup satu sama lain selama setahun. Budi Santoso yang aku bawa. Dia mendekat. Berjinjit. Mencium bibirnya. Dia ikat pinggangku. Bawa aku ke dalam pelukanku.